Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 12 akan mempresentasikan terkait smart port yang bernama Port of Tianjin. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Sultan, yang kedua ada Ifas, yang ketiga ada Juan, saya sendiri, dan yang keempat ada Majid. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terkait Port of Tianjin. Pelabuhan Tianjin yang terletak di persimpangan Sabu Kota Beijing, Tianjin, dan lingkaran ekonomi wilayah Lingkar. Pelabuhan komprehensif terbesar dan pelabuhan perdagangan luar negeri yang penting di Cina Utara, melayani 14 provinsi, kota dan daerah otonom, dan hub yang menghubungkan Asia Timur Laut dengan Asia Barat Tengah. Operator pelabuhan terkemuka di Pelabuhan Tianjin dan beroperasi di 3 segmen bisnis penanganan kargo, peti kemas, dan non-kontainer, bisnis penjualan, dan bisnis jasa penunjang pelabuhan. Lalu apa sih alasan Port of Tianjin layak disebut sebagai smart port? Jadi pemerintah Cina mempromosikan istilah dengan nama China Plan untuk pengembangan smart port di seluruh dunia, salah satunya di Port of Tianjin. Dengan pengembangan teknologi dan prosedur seperti yang pertama smart communication, dengan meningkatkan layanan infrastruktur komunikasinya seperti penggunaan jaringan 5G di seluruh area pelabuhan. Yang kedua accessible service, dengan menerapkan single window atau platform satu atap dan layanan online serta offline terintegrasi di mana semua bisnis terminal peti kemas dapat ditangani. Yang ketiga ada environmental management system, dengan membentuk sistem tanggap darurat kepada seluruh anak perusahaannya jika terjadi bencana alam, pencemaran lingkungan, dan kerusakan teknologi. Yang keempat ada smart operation seperti truk tanpa awak, kren di yard tanpa awak, automatic locking and unlocking, dan kren di dermaga tanpa awak. Yang kelima ada construction of green port, dengan membentuk port pada semua anak perusahaannya seperti mempromosikan clean energy, penggunaan railway daripada truk untuk angkutan darat, dan proyek penghijauan di sekitar area pelabuhan. Yang keenam ada climate action, dengan membentuk divisi yang khusus membahas perubahan iklim dan dampaknya bagi pelabuhan sekitar dan bagaimana cara penanganannya. Yang ketujuh ada resource conservation. Pelabuhan membentuk kebijakan mengenai pengelolaan dan penghematan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya tersebut. Yang kedelapan ada emission control, dengan menjalankan pengukuran emisi di sumber polusi secara teratur tiap harinya. Dan yang terakhir ada ecological protection, dengan melindungi lingkungan laut, memantau tingkat kebisingan, bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan pembersihan dan penilaian lingkungan di sekitar pelabuhan. Adapun ciri khas digitalisasi pada Port of Tianjin, yang pertama menciptakan Intelligent Port Brain guna mewujudkan aktivitas bongkar muat terbaik secara otomatis, juga menangani setiap peralatan serta mengoptimalkan seluruh proses pengiriman barang. Yang kedua, Smart Hub, yang mengelola kegiatan operasional secara terpusat. Yang ketiga, Smart Video Scene, yang didukung 5G, aspek keselamatan dari layanan dan aktivitas operasional kini lebih terjamin. Operation dan manajemen terintegrasi dan cerdas, mengidentifikasi dan menangani risiko serta kerusakan secara cepat. Yang keempat, Yard Automation pada model operasi loading, yaitu RMG atau RTG. Yang kelima, Quality Control Automation untuk persiapan dan latihan untuk mendukung pengoperasian single trolley STS atau terdapat bis locker otomatis di salah satu stasiunnya. Dan yang terakhir, Auto Truck tanpa awak. Dampak dari penerapan smart teknologi konteks industri. Yang pertama, Pelabuhan Tianjin melibatkan 200 negara dalam transaksi dan jumlah kontainer mencapai 20 juta. Yang kedua, perusahaan Huawei mendukung smart port pada Pelabuhan Tianjin. Yang ketiga, pelabuhan dapat mengurangi jumlah karyawannya sebesar 60%. Yang keempat, pengemudi dapat mengoperasikan truknya dari jarak jauh. Yang kelima, mengurangi biaya keseluruhan hingga 30%. Dan yang terakhir adalah pelabuhan menjadi ramah lingkungan. Dampak dari penerapan smart teknologi di Port of Tianjin pada konteks ekonomi itu adalah industri yang memiliki keunggulan pada serangkaian teknologi, memiliki tingkat ekonomi yang tinggi, di mana CPS atau Cyber Physical System dan IoT atau Internet of Things and Service merupakan salah satu aspek dari revolusi industri 4.0 yang sedang berkembang. Dengan berkembangnya ini merupakan perbaikan dari kecepatan fleksibilitas produksi dan akan menambah peningkatan performa dari pelayanan bagi para pelanggan yang berdampak positif pada kondisi ekonomi.
Tianjin juga adalah nama kota yang berpenduduk 14,1 juta orang menurut data tahun 2012 yang memiliki sebuah industri utama pada bidang petrokimia, tekstil, mobil, dan besi. Tianjin dengan luas daratan 121 km persegi, pelabuhan Tianjin adalah man-made port terbesar yang ada di Tiongkok, dan pelabuhan Tianjin juga merupakan pelabuhan terbesar di kawasan utara Tiongkok yang merupakan pintu akses maritim terpenting bagi Beijing, dan pada tahun 2013, pelabuhan Tianjin berhasil menangani kargo sejumlah 500 ton dan kontainer sebanyak 13 TUS, dengan menjadikan pelabuhan Tianjin sebagai pelabuhan dengan aktivitas keempat terbesar di dunia dan pelabuhan kontainer ke-9 terbesar di dunia. Selanjutnya, berikut ini merupakan lampiran terkait foto-foto yang berada di Port of Tianjin. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.